Yo, what's up, ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Opel Blazer. Penasaran kan seperti apa modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini. Ini dia modifikasi Godan. Oke Bro Riko, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Wah, ini kalau boleh tahu nih Blazer tahun berapa dan tipenya apa nih? Ini Blazer tahun 2001, tipenya Montera. Tipenya Montera. Ini Iya. kan agak langka ya, agak unik ya. Anak muda suka sama Blazer gitu. Biasanya kan yang Blazer ini kan yang udah orang-orang tua-tua tua lah ya, baby boomers Iya. gitu. Nah, bisa cerita nggak lu kenapa lu akhirnya bisa cinta sama nih mobil gitu? Ya awalnya nih sebenarnya pakaian bokap dari 10 tahun yang lalu. Jadi kira-kira ya udah ada modif-modifan sebelumnya. Sampai ya akhirnya bokap ya udah bilang lepas ke gua. Nah, sejak saat itulah, sejak gua baru megang mobil ini, pegang tangan benar-benar dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ya interestnya sih awalnya gue kira tuh gak enak gitu loh bawa mobil ini. Ternyata ya lama-kelamaan kok nyaman juga, lebih ya daripada pakai LCGC lah. Maksudnya lebih mending. Lebih mending daripada pakai LCGC. Lebih Ya. mending. Kan lu kan sekarang mahasiswa nih, kan buat ini kan pasti boncos dong kantong dengan bensin gitu. itulah. Itu bagaimana? Ya gimana ya, nyasatinnya sih ya bekerja lebih giat lah buat ininya. Oh, bekerja lu giat buat ininya. Oh, berarti lu Buat punya bekerja. sampingan nih Punya untuk memodalin sampingan, mobilnya. iya. Oke. Nah, kita boleh cerita dulu sedikit dari sisi eksterior nih. Dari eksteriornya sendiri kan kalau kita lihat udah pasti banyak banget perubahan ya. Iya. Lu bisa ceritain nggak dari depan, samping sampai ke belakang itu boleh lu pakai apa aja dan customannya apa aja gitu loh. Oke. Ya kalau tampilan depan sih yang udah dijelas keganti tuh di sini ada grill. Ya. Ini grill gue pakai punyanya Blazer Vortec. Ini tipe langka juga, jarang ada di Indonesia. Terus lampu gue pakai aftermarket. Sama ya paling di depan tuh ya tambahan lampu ini aja dua, ini fog lamp sama untuk lampu kecil aja. Udah kalau depan sama ya kap. Sama cup ya. Cup kita ini custom benar-benar sendiri. di custom ya cupnya Iya, dia, custom di sendiri. custom dibuat seperti ini. Iya. Biar apa nih bro dibuat seperti ini bro? Estetika aja sih sebenarnya, Oh, nggak estetika ada ya. fungsinya. Oke deh, nah kan tadi lu sempat singgung bahwa ini ada lampunya aftermarket dan ini aftermarket. Emang ada di sini ya? Ada. Lalu- Ini biasanya orang-orang import kalau penjual-penjual di sini. Sama kalau ini copotan rata-rata, nggak jarang yang baru. Kalau baru biasa KW, ciplaka. Oke, nah kalau dari spionnya, kayaknya spionnya beda ya? Ya sama spion juga kita pakai punyanya Blazer Vortec kalau di sini sebutannya. Itu yang 4300 cc, itu udah langka. Nah, kalau kan mobil ini kan nggak ada sunroofnya nih. Nah, sunroof yang lu pakai ini sunroof apa? Sunroof gua pakai copotan S90 BMW. S90. Itu lebih gampang apa? Ada alternatif lain nggak selain S90? Sebenarnya kita kalau mau pakai yang lebih murah tuh bisa pakai punyanya Hyundai Trajet, itu bisa Kia Carnival, bisa. Cuma biasanya lebih ke masalah kualitas aja sih. Kalau Kualitas BMW ya? dia bahannya di bagian bawahnya itu bracketnya besi. Kalau yang lain itu plastik biasanya. Dan Oke, nah ini so far udah lu pasang berapa lama nih yang ini? kalau ini udah dari sejak bulan Agustus tahun 2019 sunroofnya. Oh, belum Belum mau lama. hampir setahun ya. Iya, So far aman ya, so belum far ada aman kebocoran. sih, nggak ada Nah, kalau kebocoran. dari ini nih, catnya sendiri nih. Catnya ini lu kenapa memilih warna ini gitu? Sebenarnya tadinya mau warna oranye yang benar-benar oranye cerah. Cuma kebetulan udah banyak di klub Blazer sendiri yang udah pakai warna oranye tuh udah banyak banget. Jadi akhirnya mutusin, awalnya inspirasi utamanya dari Honda HR-V yang Prestige yang Yang terbaru. presis ya. Cuma ternyata ya nggak mirip juga, jadi masuknya ya oranye. Ya kalau dilihat kadang kayak batu bata, kadang oranye cerah. Kadang merah, Kadang merah. kalau terlihat merah. Nah, Iya. dari kalau masuk ke sektor kaki-kaki nih. Nah, kalau di sektor kaki-kaki lu pakai apa? Ini pakai velg SSW, concave, sama bannya pakai Toyo Open Country Gitu AT. ya. Nah, kalau dari shockbreaker dan shockbreakernya sendiri? Shockbreaker depan tuh pakai Procom, sama ya kita ada modif kaki-kaki sedikit biar ini kan mobilnya aslinya nggak setinggi ini, Iya. hasilnya lebih pendek.
Jadi kita ini ada body lift juga, kita pakai body lift 5 cm. Di depan kita pakai, kalau orang Blazer bilang suspension lift. Pada dasarnya sebenarnya kalau yang di mobil ini cuma ball jointnya aja kita tambah ganjelan. Jadi biar main, ini kan torsion bar. Jadi biar main torsinya nggak, kalau terlalu tinggi kan dia keras. Ini ditambahin ganjel biar nggak terlalu keras, jadi tetap empuk, tetap nyaman dipakai harian. Oke, nah kalau yang belakang bagaimana? Kalau belakang nggak ada yang dirubah sih, cuma ganti sok aja. Soknya pakai merek Jerman, Dodge-Tech kalau nggak salah mereknya. Udah lama banget, 7 tahun yang lalu sekitar pasang, belum rusak-rusak sampai sekarang. Oh iya, awet banget. Nah kalau dari velg nih kayaknya kan kalau Blazer ini kan agak kurang, bukan kurang, maksud gue tuh kayak agak susah mencarinya nih. Nah kalau ketika lu pakai velg ini lu ada yang perlu dirubah nggak sih? Ada yang perlu dibubut nggak sih sebenarnya? Ada yang perlu dibubut karena ini kan lebih PCD-nya kan beda sama sekarang yang beredar kan 139,7. Oh ini biasanya kita beda di center hole-nya. Itu kita biasa pakai kalau ganti pelek dari standarnya kita pasang centering. Biasa diukur diameternya berapa, perbedaannya dipasang baru bisa pelek masuk. Iya. Nah kan tadi lu sempat bilang bahwa ini kan kalau dari kaki depan itu banyak banget yang dirubah nih. Nah kira-kira ada nggak sih copotan-copotan atau yang kanibal-kanibalan yang bisa dipakai dari sisi eksterior ini dari Blazer itu? Mungkin dari Jepang kah atau produk apa gitu? Kalau misalkan sekarang banyak yang modifikasi kayak ball joint kan udah mulai barangnya yang original GM udah mulai jarang. Sekarang banyak modifikasi untuk pakai adapternya dari Toyota Innova. Iya, jadi kita di sayap arm atasnya itu harus diganti dulu. Jadi bisa dibikin dudukan istilahnya, adaptor untuk bisa ganti ball jointnya Innova, atas bawah itu bisa dipakai. Oh gitu, kemudian belakang juga bisa nggak? Kalau belakang kebetulan sih rata-rata kalau masalah per kita pakai copotan aja sih, copotan dari Blazer sebelumnya. Karena kalau yang 96 kan, tahun 96 tuh kan masih build up, benar-benar dari masuk sini tuh CBU. Nah biasanya kita pakai yang itu karena katanya sih ya, belum tahu faktanya juga, katanya lebih kuat dari yang di atas tahun 2000. Gitu. Oke, berarti ini Blazer tipe Montera tadi ya. Nah, dan kemudian ada berapa aksesoris tambahan ya, kayak lampu, terus lampu LED bar itu ya? Ya, LED bar sama ada roof rack. Ya, ada roof rack. Kemudian kalau dari yang belakang ada nggak? Kalau belakang sih kita cuma nambahin deflekta belakang tuh, sama ini aja sih, motor antena sama lampu tembak belakang untuk kalau misalkan kita touring, biasa kan ada ya mobil tua pasti ada balada mobil tua. Jadi tiba-tiba mogok apa gimana, kalau malam kita bisa bantu pakai lampu yang belakang, berfungsi juga. Oke, nah kemudian ada ini ya, yang di samping ini over fender ya. Ini buat biar nggak terlalu nyiprat lah, karena velgnya kan udah lebih keluar. Nah kalau dari interior sendiri nih kayaknya banyak perubahan ya. Interior boleh kita lihat kali ya? Oke bro, nah kita sudah masuk di interior ini sekarang. Kayak banyak banget kayak perubahannya, kecuali kayak yang terlihat tuh adalah joknya kali yang nggak berubah. Kira-kira boleh cerita nggak bro? Yang udah lu modifikasi yang dari basic yang Montera itu menjadi seperti sekarang ini? Yang basicnya dari Montera tuh yang udah kelihatan jelas kita ganti di sini ada door trim. Ini copotannya Blazer Samba tahun 2006 yang lebih muda. Jadi lagi nyari juga copotan dashboardnya yang tahun 2006, karena nggak ada ya, jadi kita pakai door trim depannya dulu. Nah ini sama belakang juga masih belang, kita pakai belakang masih punyanya DO tahun 97 LT-nya. Jadi depan sama belakang tuh posisinya beda. Nah terus kita juga kalau di Montera aslinya nggak ada console box, jadi ini console box kita pakai copotannya dari DO 97 juga. Terus kalau dari basic Montera itu colokan lighter cuma ada 1. Ini kita kalau DO bawaannya ada 3. Kalau DO bawaannya ada 3? Iya, ada 3. Banyak, berarti orang-orang di zaman itu yang perokok semua. Iya, perokok ya? Dan jadi nggak bisa join gitu. Di pintu belakang juga ada asbak, sini ada asbak. Iya masih, kalau mobil tua, mobil lama maksud saya itu maksud gue tuh tahun 2000 ke bawah itu banyak ada asbak. Berarti ini rencananya akan diganti berarti ya? Rencananya akan diganti, cuma masih ada part yang nggak bisa. Di dalam ini kan ada saluran AC, itu yang kalau tahun 2000, namanya Samba, tahun 2006 itu susah. Karena udah nggak ada yang jual dalaman saluran AC-nya itu. Itu sih yang susah dicari partnya. Oke, kemudian apa lagi nih bro? Sama ini kita ganti, ini kalau Montera tuh sebenarnya plafonnya, ini karena plafonnya udah custom, karena ada sunroof. Ini
aslinya punya Vortex juga. Kalau misalkan kita ganti, orang-orang biasa ganti plafonnya punya DO. Iya. Ini dia ada kokpit sambung panjang ke sini. Oke. Ada beberapa slot buat naruh tempat tisu, ya, segala tempat macam tisu, ya, ada tempat lampu kaset, juga, iya. kacamata. Iya. Itu sih paling. Udah. Sama kalau dari basic Montera ya tinggal dashboard aja paling sih yang dari basic Montera. Terus Selebihnya banyak ini ya aksesoris-aksesoris ya buat aksesoris tambahan untuk touring ya. pendukung touring karena ya sering touring juga. Iya. Gitu sih sama ya paling audio kalau Audionya? kelihatan kita. Depan aja sih kita pakai Pioneer. Hmm. Ya untuk yang ini nih speakernya kita pakai three-way Venom. Oke, untuk sub dan itu sendiri? Subnya kita pakai Venom juga. Kebetulan satu mobil ini semuanya Venom. Satu mobil ini Satu Venom, Venom ini branding semua. sama Venom Iya. aja ya. Brandingannya Venom. Ya, branding Oke. Venom. Oke, nah ada rencana nggak sih lu buat ngeganti kulitnya dari jok Blazer lu ini? Karena Nah. kan ini kan kelihatan udah Ya retak-retak lah, retak-retak udah berumur. Emang sih jok ini lebih bagus ya daripada Iya. lu harus mengganti ke Emitek. Mungkin mengganti sintetis atau kulit kah? Pengennya sih ada sih niatan, cuma kebetulan ya bermasalah dengan waktu. Iya, waktu benar Nah. ya. Terus Juga ya kebetulan kalau ganti yang kulit asli itu udah jarang barangnya pertama, terus juga harganya tinggi, jadi kita pertahanin ini dulu daripada harus ganti yang sintetis kan panas juga di punggung. Iya, Ini kan benar. kalau kejemur juga enak lah, nggak terlalu ini juga, nggak terlalu panas. oke, nah kalau mobil yang begini ya, ini Hmm. kayak Blazer ini tinggi dan dia memang benar mobilnya touring. Berarti performa mesinnya juga harus di-upgrade nih. Iya. berarti? Performa mesin ini sendiri di-upgrade ya? Udah di-upgrade kalau kita. Boleh, kita lihat dong. Oke. When I was a kid, my dad used to say, don't let anything stand in your way. Stand tall, think clear. Don't let them see you ain't no fear. Oke bro, nah kan kalau dilihat mobil ini kan pasti yang ditonjolkan itu adalah dari engine-nya pasti kan, Iya. karena dia mobil touring juga. Nah dari sektor engine sendiri nih, udah lu lakuin perubahan apa aja nih bro? Untuk perubahan sih kalau dari yang standarnya ya, standarnya versi Montera ya SOHC ya biasanya diganti kalau ada yang di mobil ini. Iya. Ini udah kita ganti blok bawahnya itu kita pakai punya DOHC tahun 96 karena materialnya lebih kuat juga, lebih tebal. Piston semua ganti punya Dewa 96 kecuali silinder head atas kita masih pakai standarnya SOHC. Terus ya kalau misalkan masalah biasa kan orang bertanya-tanya kalau misalkan dari standar ke kayak gini konsumsi BBM-nya pasti berubah. Kalau yang kondisi sekarang ini konsumsi BBM-nya bisa 1 liter buat 6 kilo. Kalau Cuman kan yang dicari kan performanya tadi ya? Iya, yang Karena dicari- dia kan udah pakai ban gede gitu ya. ya untuk mendukung performa ban gede ini tadi sih karena buat tanjakan kalau standarnya dengan ban segede gini gak bakal kuat. Maksudnya kuat tapi loyo lah istilahnya. Kalau kita bilang berat soalnya kan dengan bodi yang segede gini mesinnya ya standaran ban segini nggak bakal ngangkat sih biasanya. Lemot. Terus kemudian apa lagi bro? Kalau ya selebihnya header paling kita ganti full system dari depan ke belakang itu ganti pipa ukurannya lebih kecil itu ukuran 1,5 inch. Terus kita yang kelihatan ya coil ini MSD. Kita pakai MSD sama kabel businya kita ganti yang iridium juga. Terus throttle body kita ganti punyanya DOHC karena dia lebih gede jadi udaranya masuknya lebih banyak. Terus juga tambah throttle body spacer. Sama ini ada oil cut tank aja sih buat uap oil. Oke, nah kalau ini ada nggak sih kan yang kita tahu kan ini kan kalau mau ngerakit Blazer ini kan bahannya juga murah ya sekarang. Iya. Cuman kan ketakutannya adalah ketika balik lagi ke engine-nya tadi kan susah nyari barangnya atau barangnya mahal. Nah ada nggak sih persamaan atau kampakan-kampakan dari mobil-mobil lain kayak Jepang atau Eropa yang lainnya yang bisa diaplikasikan ke engine Blazer? Kalau untuk di engine, kalau misalkan untuk persamaan tuh nggak ada sepertinya. Nah, cuma rata-rata orang mungkin gantinya pakai kalau kita mau ganti harus pakai bikin adapter segala macam. Baru bisa. Kalau yang plug and play selama ini belum nemu sih. Paling kayak tali gas bisa pakai punyanya Vespa, terus kabel rem juga bisa. Pakai punya Vespa? Iya, Kabel remnya juga pakai punya kabel Vespa? rem bisa. Bukan pakai mobil Jepang apa gitu? Dan ada juga bisa pakai Daihatsu Zebra kalau nggak salah. Seingat saya itu. Dia itu ngeliat ukurannya apa panjangnya sih? Panjangnya sebenarnya, panjang dan ukuran ininya untuk di bagian throttle body. Oke, nah kira-kira ada lagi nggak bro buat lu untuk menunjang performa dengan mobil ini kan udah mobil touring banget. Karena kan yang diincar pasti yang tadi balik lagi. Iya, untuk performa sih ya porting polish sama udah sih selebihnya kayak ini kita pakai punya
ininya pakai punya Tavera, Chevrolet Tavera. Itu sih buat estetika aja, selebihnya nggak ada. Paling filter di dalam. Kita pakai filter udaranya yang racing. Oke, nah kalau ini kan mobil ini kan yang saya tahu nih banyak masalah itu di udaranya nih, Iya, AC. AC. Nah kira-kira kalau AC sendiri masih pakai original apa udah custom sih? Kan banyak keluhannya kalau mobil ini terkenal AC-nya panas. Iya. Karena ini kan posisi evaporatornya di dekat mesin dan dekat header. Jadi kalau di mobil ini sendiri kita cuma modif ke bagian termostatnya. Kita ganti ke digital karena kalau sebelumnya pakai manual tuh agak ribet juga ya untuk setting-setting. Jadi biasanya kalau pakai yang termostat manual tuh kita mesti setting kalau ininya ngefrost. Biasanya ini suka ngefrost karena kadang ekspansinya mampet atau dari masalah dari AC-nya sendiri. Itu aja sih paling, sama permasalahan paling ininya sih rata-rata kompresor. Nah makanya kita ganti yang pakai punya Jepangan. Nah kalau ganti punya Jepangan tuh kita harus bikin adapternya dulu untuk dudukannya sih kompresornya. Itu sih paling. Oke, nah selama lu menggunakan Blazer ini ada nggak sih keluhan-keluhan atau yang apa ya, yang fatal yang mungkin pernah lu alami? Karena kan banyak orang kan berarti dia pengen banget ngebangun sebuah mobil ya, semi touring gitu lah. Cuman kan Blazer ini adalah salah satu bahan yang mungkin paling murah ya, Iya. bisa dibilang murah. Nah, yang ditawarkan mereka adalah ketika mereka buat jualan itu kan kadang ada masalah apalah, overheat apa segala macam. Itu bagaimana bro kalau lu sendiri? Selama lu pakai ini ada nggak sih masalah-masalah seperti itu? Selama pakai ini sih belum pernah yang bener-bener sampai mogok di jalan. Paling misalkan kayak berbet-berbet ya tinggal sensor yang ada di situ. Ada TPS, IAC, ini ada map sensor ya tinggal kita benerin, kadang cuma disemprot kontak cleaner juga udah normal lagi. Nah masalahnya kalau udah ke bagian biasanya yang paling sering rusak itu extra fan, karena dia juga relay ini ada yang berhubungan dengan extra fan. Jadi kalau relay itu nggak berfungsi, extra fan juga nggak bakal berfungsi, jadi timbullah mesinnya panas. Dan pada dasarnya mesin ini sendiri pun emang didesain di temperatur yang tinggi, di 100 derajat 103 temperatur optimal kerjanya. Jadi ya sebenarnya masalah klasiknya ya lebih ke masalah pendinginan mesin sih. Termostatnya tadi. Sama termostat masalah yang di AC. Itu juga biasanya yang sering orang-orang bermasalah. Oke, bro, ada cerita unik nggak bro dengan mobil ini? Apa mobil ini mungkin ada yang nawar atau bundling atau bagaimana nggak sih? Pernah sih dulu waktu kita lagi pulang kampung ya, kita kan kampung di Solo. Waktu itu kita ke Wonogiri untuk jalan-jalan. Itu kan ada rumah saudaranya bokap ya di situ. Nah dia tuh tetangganya ngeliat lah nih mobil kondisinya waktu itu. Begitu dia lihat, dia pengen penasaran lihat dalamnya. Begitu dia lihat dalam, lihat mesin, dia duduklah di dalam. Di dalam, ditanyalah mau ditukar sama CR-V 2010 waktu itu, CR-V-nya warna hitam. Mau ditukar nggak dengan mobil ini? Bapak waktu itu bilang dia nggak mau, karena kalau mau dibikinin nggak apa-apa, karena ada nilai histori yang nggak bisa ditukar sama duit menurut dia. Jadi ya itu aja sih paling cerita yang benar-benar sampai ditawarin tukar. Kadang juga di mall orang kayak suka nawar tiba-tiba gitu sih, paling kan ngeliat ya mungkin unik kali ya mobilnya dan udah banyak modifnya juga. Oke, berarti dari bokap kalau berarti lu akan tetap menjaga di mobil. Iya, Karena pasti. dari bokap sendiri, sorry dia juga tidak mau menjual karena mobil ini nggak cerita. Iya. Nah kira-kira untuk kedepannya nih bro, punya konsep nggak? Atau lu pengen ada yang diubah nggak dari mobil yang udah begini sekarang? Kalau untuk kedepannya sih udah nggak ada sebenarnya, karena udah mentok kayaknya. Udah mentok ya? Iya, apalagi yang mau diubah paling. Atau lu mau ngebangun Blazer baru Nah, lagi? ada rencana ada mau bangun lagi. Cuma ini kan versi tinggi gede. Kalau ini mau dibangun ceper. Ini dibikin ceper? Ada satu lagi di rumah. Itu mau dibikin ceper. Kalau yang ini kayaknya udah kayak gini udah tampilannya udah pas lah untuk style kayak gini. Pakai nggak mikir banjir ya udah lewatin aja. Oke bro, punya ini nggak sih bro, apa tips atau trik lah buat mungkin orang yang akan ngebangun Blazer atau orang yang sudah punya Blazer tapi dia bisa tetap mempertahankan Blazer. Kira-kira rekomendasi dari lu apa nih buat mobilnya masih tetap enak dipakai dan mungkin mobil ini nggak jadi yang tadi dia niat dijual akhirnya tidak dijual, mending gue modifikasi. Ada tips dan triknya nggak? Kalau ini sih kalau misalkan dia emang udah punya, pastinya rawat dengan baik kayak gitu. Kalau misalkan bagian mesin ya biasanya jarang rewel. Kalau misalkan kita perhatiin, paling masalah klasik ya perkabelan, sensor-sensor ya lebih diperhatiin, dan pendingin mesin ya namanya mobil tua mungkin ya itu aja sih paling. Terus kalau ya orang mau ngejual kan pasti ada alasannya. Ya lebih baik dipikirin lah kalau misalkan
mungkin ada sesuatu yang nggak bisa dia lupain sama mobil ini, ya lebih baik jangan jual, rawat aja. Begitu kan kalau masalah spare part ya relatif sih, tergantung orangnya mau beli yang mahal, ada yang murah ada. Tapi banyak ya sebenarnya kalau untuk spare part ya? Banyak spare part. Berarti buat orang yang pengen beli bahannya atau pengen merakit Blazer sebenarnya gampang? Gampang sebenarnya, tinggal kalau nyari bahan yang jelas harus surat-suratnya ada setidaknya walaupun mati. Ya selebihnya kalau mesin masih bisa dibenerin, kaki-kaki masih bisa. Udah selama kalau dapat bahan dengan kondisi kaki-kaki dan mesin sehat pasti ya nggak bakal kenapa-napa. Oke siap, thank you bro, Ya. terus ngobrol-ngobrolnya bro. When I was a kid, my dad used to say, don't let anything stand in your way. Stand tall, think clear. Don't let them see you ain't to fear. Oke guys, itu tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Enrico seputar modifikasi Opel Blazer. Nah, bagi kalian yang ingin membangun sebuah Blazer, jangan takut karena kan sudah diberikan tips dan trik dari Enrico tadi. Nah, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godaan Lelaki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi. Stand in your way, stand tall, think clear. Don't let them see you ain't to fear.